di podcast Eva UPS Tegal, tentunya di Ngobrol Sersan, di Serius Tapi Santai. Dan kali ini dipandu oleh saya Dinar Mahardika, dan kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dua mahasiswa cantik dari Fakultas Hukum, yaitu kita langsung aja deh kenalan, jangan lama-lama ya, kita kenalin dulu dong mahasiswa cantik-cantik ini. Hai, sapa dulu dong generasi hebatnya. Hai guys, gitu boleh gak? Saya kasih Sarah dulu. Sarai. Oke, ngomong-ngomong perkenalan dulu nih kalian dari mana gitu, namanya siapa gitu. Ini merah putih banget ya, gitu. Sesuai dengan tema kita ya, podcast kali ini. Bu, dikerek aja. Dikerek aja. Sesuai dengan podcast kita kali ini ada temanya tentang kemerdekaan buat kalian semua. Perkenalan dulu dong, namanya siapa? Oke guys, jadi nama aku Dini Lutfiani. Teman-teman bisa panggil Dini. Aku dari semester OTW 5. Oke, Mas OTW 5 ya. Oke. Satunya dong. Oke, kalau perkenalkan nama saya Dewi Kartika Chandra. Kalau tadi Mbak Dini OTW 5, saya OTW 3. Oke, OTW 3 masih baru banget ini, masih baru-baru. Kayaknya ini masih bukan bau kencur, bau melati apa ya? Horor gak sih? Boleh juga, boleh Bukan malam Jumat. Oh, bukan malam Jumat, beda lagi jatuhnya ya. Oke, gini dong mau nanya-nanya nih. Ini kan kalian kemerdekaan kita udah kayak berarti udah setahun yang lalu pun sama ya kita mengalami di masa pandemi gitu. Tentu ada vibes-nya nggak kayak dulu dong gitu kan. Kalau dulu kan vibes-nya berasa banget di 17-an gitu. Kalian kerasanya apa sih dulu kalau misal 17-an tuh pasti kan kayak apa ya, bentar lagi pasti identiknya sama lomba ya. Kalau zamannya aku pasti lomba udah mulai. Terus dulu aku suka banget kalau misalnya udah 17-an pasti nanti ada waktu jeda sekolah itu bakal bebas 1 minggu biasanya untuk merayakan hari kemerdekaan gitu ya. Classmate ya Bu ya? Iya, biasanya kan kayak gitu kan, libur gitu ngerayain lomba gitu. Jadi masih terasa banget nih kemerdekaannya. Cuma kan sekarang kita tahu ya di masa pandemi seperti ini gitu. Jadi tentu ada yang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau kalian sendiri nih, kalau aku nanyain, aku aja nggak apa-apa ya, ngobrol aja santai gitu kan. Kalau kalian sendiri tuh memaknai kemerdekaan sekarang ini tuh gimana sih? Kalau dari kalian, sudut pandang kalian menilai Indonesia sekarang ini, apalagi di masa pandemi COVID, kita tahu ya bagaimana bukan hanya Indonesia, saya rasa semuanya juga sedang mengalami keterpurukan, hal yang belum terbiasa gitu kan, banyak sekali hal baru yang akhirnya kita juga harus tahu di sini. Kalau dari siapa dulu nih, Dini atau Chandra? Dari saya dulu. Oh, Chandra dulu. Iseng banget, sengaja banget biasanya kan anak senior. Berarti kalau Chandra gimana? Saya memaknai kemerdekaan untuk diri pribadi saya sendiri, saya itu udah cukup merasa bebas karena semakin kesini kan usia kita makin dewasa pula, kita berarti makin merasakan kebebasan. Cuma karena saya juga masih tinggal bareng sama keluarga, jadi saya masih kebentur ada kebebasan yang dibatasi, yaitu jam. Oke, kalau dia lebih curhat ya. Kalau dia memaknai dulu dari diri dia sendiri nih, kemerdekaan yang sekarang aku tuh lebih kayak ya tetap ada sih batasannya gitu. Jadi merasa belum merdeka nih kamu. Bagaimana? Berarti separuh 50-50 apa ya? Merdeka itu bagaimana? Jadi bagaimana coba? Kan tadi kan udah menjelaskan nih, karena kita usianya udah semakin dewasa, kita harus ngerti dong kebebasan seperti apa, kebebasan merdeka itu seperti apa untuk kita sendiri. Tapi karena ada tadi yang saya bilang, saya juga sendiri masih tinggal sama orang tua, jadi kita masih ada pembatasan di kemerdekaan itu sendiri. Nggak semuanya jelek sebenarnya, adanya pembatasan itu ada juga guna buat saya untuk menjaga diri sebenarnya. Cuma ya saya jadi kurang untuk mengapresiasikan diri. Tapi kalau saya untuk menilai kemerdekaan untuk negara sendiri, saya merasa semakin kesini semakin mau bilang lucu, takutnya saya hilang tiba-tiba nih Bu. Ini gimana nih? Tenang aja, aman. No comment. Ini saya aman ya, ini saya aman. Kalau saya melihat sendiri, saya merasa justru di masa pandemi ini yang harusnya kita pemerintah lebih memberikan kemerdekaan karena telah memberi kekangan ya, kita ada yang namanya PPKM, pembatasannya ada levelnya. Kalau dulu pertama PSBB juga pertamanya, harapan kita cuma bisa lewat kemajuan dunia, yaitu lewat internet. Tapi semakin kesini kan kita nggak semuanya nih. Akhirnya dikeluarkan nih yang tiba-tiba undang-undang ITE. Memang ada baiknya dan ada enggaknya. Cuma semakin kesini saya merasa dengan adanya itu kebebasan berpendapat ada yang dibatasi, ada yang semakin nggak bisa nih. Arah kemana sih sebenarnya? Ya, jadi belum merdeka banget ya sebenarnya gitu. Seutuhnya. Berarti kalau kayak gini Bu Dina juga bilangnya kemarin kemerdekaannya kita tuh gimana nih? Kalau misalkan Bu Dina juga menilai kayak gitu. Kalau aku sebenarnya sih
kalau menyikapi di negara kita ya tentu belum seutuhnya merdeka ya. Gimana ya? Kalau Dini dulu deh gimana? Nanti aku nambahin aja. Siap. Nanti aku nambahin dulu deh. Melengkapi banget gitu ya. Oke, Dosen. siap. Apa gimana menurut Dini dulu? Jadi kalau menurut aku sendiri sih ya, merdeka, tentang kemerdekaan. Kalau menurut aku sendiri ya tentunya kemerdekaan itu freedom of life ya. Jadi kita itu bebas banget, boleh bebas berpendapat, bebas berbicara apapun, bebas berperilaku apapun, dan tentunya bebas melakukan apapun ya. Kalau dulu itu kan perempuan dan laki-laki itu ada pembatasan. Perempuan tidak boleh seperti ini, laki-laki tidak boleh seperti ini. Tapi kalau ada sekarang kan gendernya. Udah kesetaraan gender tuh udah inilah bagus, dan kita gak ada pembatasan yang gimana-gimana gitu. Jadi menurut aku kemerdekaan itu ya bebas melakukan apapun gitu. Tapi kalau menurut kamu sendiri nih, kemerdekaan Indonesia sekarang sudah mencapai di titik kemerdekaan gak? Sebenarnya Indonesia itu udah merdeka dari zaman dulu 17 Agustus ya, udah merdeka. Cuman perjuangannya itu beda. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, kalau sekarang itu kita berjuang sama pola pikir kita sendiri. Kita berjuang melawan ego kita sendiri, kita juga berjuang melawan tentunya sama saudara sendiri. Kan kita tahu ya kalau misalnya sekarang Indonesia banyak problem-problem yang di situ membuat kita itu jadi kok aku kayak gini sih, gak ngerasa merdeka deh, susah deh kayak gitu. Jadi banyak banget hal yang bikin saya sendiri tentunya gak merasa merdeka, karena kita melawan bukan hanya penjajah tapi orang-orang kita sendiri. Kalau dari aku sih ya, kalau kata Chandra nanya aku kemerdekaan ya tentu sebelumnya tentu aku akan jawab belum seutuhnya gitu. Karena apa? Karena menurut aku sendiri tuh aku masih banyak yang belum merasakan keadilan. Ya enggak sih gitu, masih ada anak-anak yang putus sekolah. Kadang aku suka sedih aja ngeliat yang kayak gitu. Terus korupsi masih di mana-mana gitu kan. Dan bener sih yang katanya Dini ini, maksudnya paling susah itu kan melawan kayak saudara kita sendiri, dan ternyata konfliknya itu sebenarnya bukan di luar ya, melainkan di dalamnya kita sendiri orang Indonesia bagaimana nih benar-benar mau memajukan Indonesia secara baik atau enggak gitu ya. Ternyata memperjuangkan itu masih ada yang lebih sulit, yaitu mempertahankan bagaimana membuat negara ini tuh masih sesuai dengan tujuannya gitu ya, sesuai dengan Pancasila gitu kan. Ibaratnya kan masih jauh banget gitu kan, apalagi kalau kita lihat ya sama sih, banyak parodi-parodi apalagi kasus hukumnya gitu kan. Kayaknya kadang kesel ya, apalagi kesel banget apalagi kalau misalnya kita ngerti nih. Berbeda kalau misalnya kita nggak tahu gitu, apalagi kita tahu gitu, itu kasihan banget gitu loh. Dan mudah-mudahan sih ya nanti akan jauh lebih baik lagi, apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak ketidakadilan, PHK di mana-mana, banyak yang mengalami kesusahan. Kadang ngerasa kayak aku tuh belum bisa ngasih banyak loh untuk Indonesia. Padahal tuh kayak kita kan pasti punya harapan nih ke orang tua. Kita kan pasti pengen banggain. Sedangkan di Indonesia sendiri tuh tempat lahir kita, aku udah ngasih apa sih? Kadang tuh kayak mikir loh, kayak belum ada banget gitu loh. Jadi sejauh umur aku sampai segini kayaknya aku belum bisa deh ngasih hadiah untuk Indonesia. Itu aja kadang kayak sedih, ngerasa sedihnya di situ kadang gitu. Jadi apa ya, rasanya tuh kayak masih, aku juga pengen membantu bagaimana caranya bisa memberi hadiah nantinya. Mudah-mudahan kali aja tahun depan aku bisa beri hadiah gitu kan. Amin gitu. Ngomong kemerdekaan pasti ada dong nih pahlawan, ya kan? Kita kemerdekaan nih, kita udah nih ngasih tahu kan motivasi kalian. Kalau pahlawan deh, kalian ngomongin pahlawan, ada nggak pahlawan favorit kalian? Dari dulu ada. Oke, siapa nih? Siapa dulu nih yang mau rebutan nih? Siapa ini dulu? kayaknya adik tingkat harus ngalah dulu deh. Gantian. Kalau dari ini siapa dulu nih? Pahlawan favorit sih dari dulu banget saya suka banget sama R.A. Kartini ya. Karena apa? Kayak jadi termotivasi gitu. Beliau itu kan perempuan hebat yang memperjuangkan kesetaraan gender. Dia yang bikin negara kita jadi bisa membuka matanya kalau perempuan itu bisa gitu. Jadi nggak cuma laki-laki aja yang bisa belajar, perempuan juga bisa. Kan dulu itu kodratnya perempuan di dapur ya. Sekarang enggak.
sekarang perempuan bisa bebas melakukan apapun bebas gitu. duduk di Dan- sini, dan kita bebas. merasa merdeka sekarang ini Merdeka gara-gara banget. Kartini juga gitu ya. Salah Iya. satu jasa beliau salah satunya Iya, gitu. terus juga RA Kartini itu bikin saya jadi semangat terus kalau misalkan kuliah lagi susah, lagi misalkan banyak masalah kayak nilai atau dosennya galak. Galaknya lihat aku sih. Kamu ngerasa galak ya? Aku pernah galak. Ibu baik banget ibu. Baik banget Baik dong, banget. baik banget. Tapi kadang suka agak marah dikit sih saya Iya, sih nggak gitu ya. apa-apa. Wajar manusia gitu. Yang penting nilai tetap A. Iya. Bisa aja kamu. Setelah ini bisa dicek nilainya ya Mbak ya. Boleh. Oke, kalau kamu lebih suka RA Kartini Iya. karena sesuai dengan cerminan diri juga Iya. ya. Oke, kalau Chandra lebih suka siapa? Saya lebih suka sama Cut Nyadin. Walau Cut Nyadin itu berani dia berperang. Padahal kita tahu identik zaman dulu perang itu selalu dilakukan oleh laki-laki. Saya aku memaknainya kalau zaman sekarang perempuan perjuangan berperangnya Cut Nyadin itu kayak perempuan lagi berjuang memperoleh karir. Selalu dianggap bersebelah mata. Bener kata Mbak Dini, kalau misalkan cewek itu cuma wayahnya harus di dapur, di kasur, di rumah, dan itu cuma harus kegiatan setiap hari. Tapi menurut saya itu yang sebuah apa sih? Itu tuh bukan zamannya lagi. Buktinya aja dari zaman dulu Cut Nyadin bisa perang. Kenapa sekarang saya nggak bisa mempertahankan, saya ingin membentuk karir. Saya makanya selalu maknainya Cut Nyadin aja bisa perang, ya saya juga bisa bikin karir. Kayaknya wanita independen semua ya kalau Amin, ditanya. harus itu harus. Cerminannya sama punya pahlawan juga nggak yang di belakang gitu. Oke, kalau aku sendiri pun sama ya. Aku dari dulu itu selalu tertarik. Jadi aku sering banget baca-baca bukunya RA Kartini, hampir sama. Karena salah satu orang yang bisa ibaratnya memberi inspirasi ya, terlepas dari segala apa ya, ada berbagai macam ceritanya juga, bahkan dia pun masih harus merasakan poligami gitu kan. Dia mau berjuang tapi kan dari sisi lain dia mau menyerahkan diri dia untuk orang lain gitu. Itu yang aku suka. Sama sih, aku juga suka salah satu pahlawan wanita di Indonesia karena memang cerminan kita banget gitu lah kan. Ternyata perempuan itu sebenarnya jauh lebih multitasking loh gitu. Bukan untuk kodrat kita emang nggak sama, kita memang berbeda dengan laki-laki. Cuma sebenarnya kita pun tetap bisa untuk ada di posisi yang kalian nempatin kita di mana, kita tetap bisa kok gitu. Dan bahkan kita kan harus pagi nih kita bersih-bersih, kita masih ini gitu kan. Justru biasanya jauh lebih teliti gitu. Kalau wanita kan seperti itu. Gitu. Bisa ngurus rumah, bisa ngurus pekerjaan. Iya, gitu. Itu yang nggak bisa dilakukan laki-laki sebenarnya. Iya, benar ya biasanya ya gitu ya. Oke. Di 17-an kali ini juga pasti ada dong yang kalian kangenin. Banyak banget sih, Bu. Banyak banget, malah kita tuh vibes sebelum corona banyak banget kan. kerasa banget. Apalagi kalau aku pribadi dulu tuh sebenarnya kan kita selalu tahu nih 17 Agustus tanggal merah. Tapi pasti kita udah sebel banget tanggal merah kok sekolah, tanggal merah kok sekolah. Jadi tuh teman-teman selalu bilang, "Yuk bikin surat izin bareng-bareng." Dia akal banget bikin surat izin coba. Gitu ya. Sebenarnya gini, kita tuh senang ikut upacara, cuma nggak senang kalau udah tahu berapa lembar yang akan dibacakan, Bu. Kayak panjang banget ya. Kita ngerasa kayaknya tuh 5 lembar kita bisa istirahat ke kantin dulu apa ya. Kalau kayak pejabat-pejabatnya kan duduk. Kenapa kita berdiri padahal kan kita calon pejabat kan? Oh, mantap. Amin kan semuanya. Cuma kalau sekarang saya ngelihat ke ponakan saya, ke adik saya, mereka belum bisa merasakan dan memaknai sendiri. Bukan berarti memaknai capeknya kena matahari ya, bukan. Mereka hanya bisa tahu 17 upacara karena Indonesia merdeka, tapi mereka nggak bisa memaknai kebersamaan kita, rasanya kena matahari bareng, dimarahin guru kalau ada yang ngomong, itu mereka nggak ngerasain. Online ya, online. Dari tahun kemarin ya. Jadi Apalagi upacara online kayaknya pakai kipas aja masih kerasa deh, Bu. jadi kayak gak asik aja ya. Kalau asik dulu kan banget. kayak tetap aja upacara gitu. Aku upacara terus loh dari dulu loh. Aku kuliah kan upacara, Jadi karena aku kuliah terus jadi upacara terus gitu loh. Ikut terus dari dulu gitu. Kalau kamu apa nih yang paling dikangenin? Yang paling dikangenin itu Di ketika 17 Agustus. tuh lomba-lomba. Jadi tuh selain di sekolah ya, Bu, ada lomba-lomba, kelas meeting gitu, libur seminggu, di komplek-komplek, di RT-RT tuh sering banget bikin lomba ya, lomba makan kerupuk lah, panjat pinang lah, terus juga lomba karung, balap karung. banyak banget lomba yang aku kangenin gitu. Sekarang kan
nggak bisa ya, paling lomba main TikTok, lomba Iya, bikin jadi artikel. lombanya kayak masih Feelsnya kurang. iya kayak nggak kayak dulu banget gitu lah. Dulu aku suka juga itu. Aku kalau yang paling sebel cuma itu sih karnaval, karena aku selalu dipaksa ikut buat itu gitu. Sama, Padahal aku Bu. pengen nonton banget, pengen nonton aja, pengen jadi penonton, tapi biasanya disuruh ikut gitu loh. Paling kayak karnaval, terus yang bikin kangen lagi sama sih lomba kayak misalnya yaitu ngeliat lomba ya, Iya. kayak makan kerupuk segala macem, terus lomba karung itu kan Kita bener-bener tuh nanggepinnya kalau lomba-lomba sebelum COVID, sebelum corona ini, kita lebih ngerasa ada kekeluargaan, Iya, pertemanan kebentuk. Jadi nggak melulu handphone iya, gitu. iya, Kalau iya. sekarang kan kayak by phone aja gitu ya, orang kayak kita ketawa lihat handphone gitu Iya. kan. kalau Jadi dulu kan kayak kita lomba makan kerupuk, yang makan siapa yang nyorakin banyak semua. Iya. Kesannya kayak Kayak- kita mau apa kok kita disorakin, udah iya, kita mau banyak berjuang. hal yang memalukan tapi buat kita tuh nggak memalukan di situ. Itu loh, malah gitu. kita kayak ngerasa berjuang banget iya, ya gitu loh. Jadi kayak Wah yang ngerasa buku banyak, banget, tapi iya. kan giliran sekarang TikTok kayaknya di rumah ya tinggal hanya butuh 2 orang saja di situ. Tapi kalau misalkan lomba, memang kita nggak harus menanggapinya semua negatif. Kalau selain kita ada lomba TikTok yang harus pakai internet, kan kita juga bisa mempelajari apa sih yang sekarang udah maju perkembangan dunia. Memang Tapi harus mengikuti ya kalau dari kalian sendiri. tapi budaya memang hilang, Bu. Saya rasa sendiri di rumah saya 17-an itu lomba hanya menghias rumah. Ya menghias komplek biasanya ya gang. Padahal gitu ya. istilahnya menghias rumah itu udah kewajiban, bukan buat dibikin lomba sebenarnya. Bahkan sekarang pun banyak anak-anak di daerah saya ya Bu. Dulu kan ketika saya ditanya bentar lagi 17 Agustusan nih, terus aku pasti seneng banget, paling semangat Kayak karena Karang Taruna ya. iya, aku tuh suka banget ikut lomba. Menang atau kalah urusan belakangan, yang penting ikut dulu aja kayak gitu kan. Kalau lomba makan kerupuk kan lumayan dapat kerupuk gratis gitu. Makan gitu Kenyang ya, di- kenyang itu gitu ya. lumayan. Lomba kenyang lagi. Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang tuh kalau ditanya bentar lagi 17 Agustusan nih. Oh, ya udah. Terus kok gimana? Ya pasang bendera kan, kayak gitu doang. Jadi gak ada gregetnya. Kalau dulu kan aku seneng banget kalau mau Kayak Agustusan. aduh pasti banyak banget nih plan yang harus kita buat, apalagi kalau kita organisasi di mana-mana, kalau bisa Rebutan. benar-benar iya kayak aku mau bikin ini dong, ada ide baru dong, ini dong gitu. Tapi ya itu sih, kita juga karena lagi masa pandemi ini ya, jadi terpaksa harus merayakannya pun ya nggak semeriah dulu mungkin itu. Tapi tetap dong nasionalismenya masih Selalu ada dalam diri. gitu. Iya. Oke, kalau untuk selanjutnya harapan kalian tuh apa sih untuk Indonesia? Siapa dulu Mbak nih? Dini dulu. Siapa? Dini dulu, Dini yang udah merah putih banget soalnya dia. Udah abis ini nanti mau saya haircut. Oh, kasihan. Harapan aku sih untuk Dirgahayu ke-76 ini harapannya yang pertama itu pendidikan ya. Semoga sih lebih banyak lagi, karena sudah banyak ya, tapi lebih banyak lagi peluang-peluang beasiswa untuk mendukung teman-teman yang putus sekolah, yang nggak mampu sekolah, lebih banyak peluangnya lagi dan lebih dipermudah. Dan selain itu juga semoga tenaga pendidiknya ya, selain dari yang dididik juga tenaga pendidiknya juga bisa lebih baik. Apalagi sekarang baik dari SD, SMP, SMA sampai kuliah tenaga didiknya itu kan harus juga ikut era sekarang, era digitalisasi otomatis. Ini nyindir aku tenaga- apa gimana sih? Yang belum dapat materi dari Bu Dinar, jadi diem aja dulu deh. Oke, Jadi lebih apa ya, mengikuti, tenaga- lebih update lagi. lebih update, soalnya banyak banget di kompleks saya juga masih banyak guru-guru yang belum update terkait kelas online kayak Zoom meeting, Google Classmeet, itu masih banyak kurang bisa gitu. Jadi kan akhirnya dikasih tugas-tugas terus juga kan kasihan gitu. Jadi harapannya tenaga pendidik bisa lebih baik lagi, bisa lebih menguasai digitalisasi lagi gitu sih. Oke, kalau dari Chandra sendiri, harapan kamu untuk Indonesia? Kayaknya banyak Bu. 7 hari 7 malam itu Iya, sebenarnya. 7 malam, karena di sini ternyata suka ngomong semua. Iya. Nanti kalau sudah di kita diem-dieman kira kita lagi berantem. Iya, limbat kali. Limbat. Ke podcast, FVPS. Jangan sampai ini jadi podcast horor ini. Iya. Tadi sih belum latih. Oke, kalau menurut kamu apa Kalau nih? saya sebenarnya singkat. Saya cuma harapan. ingin Indonesia menjadi lebih sehat. Oke. Arti sehatnya seperti karena saya sendiri udah di masa kuliah, kita harus berpikirnya lebih kritis, dan saya lebih sering lihat berita kayaknya segala
gerakan masyarakat selalu dinilainya nggak baik. Saya nggak pengen kayak gitu. Makanya saya bilang semoga Indonesia lebih sehat. Adanya peraturan memikirkan kesehatan masyarakat, bukan lebih memikirkan kesehatan jabatan. Anak hukum banget sih ya, kepikiran banget loh. Teman saya banget ini Bu. Iya. Terus Kayak tadi Mbak Dini bilang kalau misalkan guru dosen itu harus bisa mengikuti era digital. Tapi kan kita bukan berarti kita harus pahamin dulu fasilitas apa sih yang udah pemerintah beri untuk para tenaga pendidik. Tenaga pendidik kan nggak semuanya muda, makanya harusnya kita kasih sosialisasi dulu untuk pekerja yang mungkin PH. nggak semua muda juga ya. Maksudnya terus kadang kan Indonesia mempunyai banyak pulau. Nah itu Itu yang di sana itu gimana ya Bu? Iya kan kalau kita kan masih enak ya, semuanya masih gampang untuk Sinyal didapatkan. lancar. Iya, apalagi kalau misalnya yang dalam gak usah jauh-jauh deh, kadang juga nggak semuanya kok punya handphone ya Iya. nggak sih gitu. Ya mudah-mudahan Indonesia jauh bisa lebih baik lagi, Iya. pandemi ini bisa segera berlalu ya. Amin, Jadi amin. biar kita lebih bisa beradaptasi kembali seperti biasa gitu. Kalau dari aku sendiri sih ya, harapannya semoga Indonesia makin banyak orang-orang yang baik. Oh iya, Karena orang Indonesia baik. banyak orang pinter, ya nggak sih, pinter tuh banyak banget di Indonesia. Tapi yang benar-benar baik, yang benar-benar pengen memajukan negaranya tuh masih sedikit banget gitu. Itu harapan aku sih. Mudah-mudahan kasus-kasus kejahatan ya, kriminalitas, karena aku anak hukum nih iya, gitu ya. siap. Semoga kasus korupsi, budaya korupsi bisa hilang gitu. Terus anak-anak yang tidak merasakan pemerataan seperti kita gitu, belajar dengan mudah bisa belajar seperti kita juga gitu. Jadi benar-benar Pancasila itu benar-benar ada di tengah kita gitu. Terus kayak misalnya suku ras, mudah-mudahan kita sudah bisa tidak saling membedakan Iya. antara negara yang timur yang seperti ini gitu kan gitu. Itu masih banyak kental banget kan biasanya kayak gitu. Mudah-mudahan bisa segera semoga pemikiran kita lebih kayak Inca bilang sehat gitu loh. Jadi lebih kayak lebihnya itu kita bisa saling menghargai satu sama lain. Itu harapan. Kalau harapannya cuma itu sih, paling lebih kayak yang penting korupsi hilang dulu deh gitu. Ya nggak sih gitu ya. Harus diperbanyak orang Iya. jujur ya. Orang jujur baik sama harus orang baik tuh harus dikasih fasilitas nggak sih Bu biar banyak yang mengajukan diri sebenarnya. Gitu. Jadi banyak orang-orang baik kan yang terlewatkan kan gitu. Itu harapan aku sih, mudah-mudahan semakin banyak orang baik yang terketuk untuk memajukan Indonesia. Amin. Kita calonnya kita udah mendaftar ya jadi orang baik ya? Iya. Baru calon. Kalau bisa udah loh. Harusnya OTW dulu. OTW dulu. Oke. Oke, sampai sini pesan dong buat anak-anak generasi hebat FH UPS, kasih dong pesan kalian. Saya dulu. Saya dulu dia langsung ngasih. Udah. Soalnya Mbak Dina udah ngasih kode, padahal saya pengen nyontoh dulu yang sebenarnya cutting tuh apa nih pesan-pesannya. Coba ya udahlah ya gitu apa. Pesan untuk teman-teman saya sendiri. Gimana ya? Berarti yuk sama-sama kita lebih sehat. Negara nggak bakal bisa lebih sehat kalau kitanya belum sehat. Oke, siap. Jangan hanya sembarang mengkritik tanpa kita belajar, jangan juga hanya diam sembari melihat. Gitu aja. Oke, ih, keren banget loh. Ya Allah, aku keren. Subhanallah. Emang Indonesia butuh orang-orang seperti kalian gitu ya. Bukan hanya pintar tapi juga baik dan jujur gitu. Kalau dari Dini sendiri nih, kasih dong pesan buat adik-adiknya. Mbak Dini sebentar, pause dulu. Tadi kan kata Ibu kan udah ada calon-calonnya. Nanti kalau ada nomor daftar, nomor 1 Dewi Kartika Chandra, yang kedua Dini ya. Oke, boleh. Kita udah boleh. nyalonin dulu ya. Tadi sih kan kita udah jadi yang ada yang sehat dan jujur. Nah, berhubung tadi kita udah dibilang nomor 1 nomor 2, nanti kalau ada pendaftaran kita nomor 1 nomor 2-nya nggak boleh ada yang lewatin dulu. Nggak boleh dilewatin ya. Nggak Ya udah, boleh. aku yang Oke, nyeleksi oke, aja lah. Nyeleksiatinnya ya. Bisa. Tetep aja. Nggak apa. siap. Kalau pesannya dong buat Dini, buat adik-adik di luar sana gitu. Kalau buat teman-teman di luar sana ya. Apalagi teman-teman UPS kan. Hai. Pokoknya sih pesannya jangan takut buat berkarya, buat mengeluarkan pendapat, dan jangan takut untuk berbuat baik, berbuat jujur, dan tentunya sebenarnya yang tadi saya bilang ya, perjuangan kita itu melawan ego kita sendiri, melawan pola pikir kita sendiri. Kalau kita berpikir, aduh kayaknya aku nggak bisa, ya kamu nggak akan bisa. Tapi kalau kamu udah berpikir, aku pasti bisa, pasti kamu akan bisa. Gitu sih.
Oke, wah luar biasa sekali ya podcast hari ini gitu ya. Tepuk tangan dong. Wih. Oke, generasi hebat. Mudah-mudahan tadi sudah beberapa bisa kita petik ya dari pelajarannya. Mengartikan bagaimana generasi milenial sekarang itu mengartikan sebuah makna kemerdekaan. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa jauh lebih baik lagi, semakin adil ya, makmur, semakin maju dan bisa tumbuh menjadi negara maju nantinya. Amin. Dan semoga Pancasila tetap ada, benar-benar ada dan diterapkan di tengah kita. Oke, sekian dulu podcast dari saya kali ini dan sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Dadah.